Tersebutlah kisah saat Ratu Suhita masih berkuasa. Adik dari Kanjeng Ratu itu bernama Pangeran Kertawijaya yang memiliki putra bernama Pangeran Kertabumi. Pada saat itu, Pangeran Kertabumi terganggu oleh mimpi yang terus saja membayanginya selama beberapa hari. Mimpi tentang kehadiran seorang putri jelita dari Campa yang elok, cantik, dan menggoda. Andai mimpi itu hanya sekedar bunga tidur belaka yang langsung menghilang begitu tersadar, maka hal itu tidak akan mengusik ketentramannya. Waktu terus berjalan, namun mimpi tersebut selalu saja datang dan merasuki relung batin hingga kemudian muncul niatan untuk menguji kebenarannya dalam dunia nyata. Pangeran Kertawijaya, Ramanda tercintanya, adalah sosok yang tepat untuk ia mintai pertimbangan terhadap masalah pelik yang mengganggu benak pangeran muda itu. Sang Romo menaruh minat dan perhatian pada kehendak sang putra. Hingga kemudian ia mengajak Ratu Suhita guna membicarakan hal ini. Mendengar penjelasan dari Pangeran Kertawijaya, Wak bibi dari Pangeran Kartabumi itu kemudian sepakat untuk mengutus sang Mahapatihnya untuk pergi ke Campa di seberang Malaka. Tentu saja untuk mengetahui kebenaran mimpi sang pangeran muda itu. Ini adalah bentuk cinta kasihnya kepada putra adiknya, mengingat sang pangeran muda itu sudah masanya untuk memiliki seorang pendamping hidup. Sebuah rombongan yang dipimpin langsung oleh Mahapati kemudian bergerak menunaikan titah dari rajanya. Mereka berlayar menyusuri pesisir utara Jawa, mengikuti arah matahari terbenam hingga sampai ke Semenanjung Sunda. Mereka meniti lautan di pesisir timur Sumatera hingga sampailah mereka ke negeri Campa beberapa hari kemudian. Rupanya mimpi sang pangeran adalah sebuah sasmito gaib dari Dewata Agung. Seorang gadis jelita dengan ciri-ciri sebagaimana yang dijelaskannya dalam mimpi tersebut memang nyata adanya. Ia adalah putri sulung penguasa setempat yang telah memeluk agama Islam atas bimbingan Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama dari Samarkand di Asia Tengah, tempat lahirnya ulama-ulama tersohor pada masanya. Sang Syekh sendiri pada akhirnya diambil sebagai menantu oleh Raja Campa, menjadi adik ipar putri sulung Baginda Campa yang hadir dalam mimpi Pangeran Kertabumi. Sebuah proses lamaran berikut cenderamata berupa emas, perhiasan manik-manik cantik yang dibawa dari Mojopahit sekaligus disampaikan oleh Mahapati atas nama Kanjeng Ratu Suhita. Semua itu juga atas nama Pangeran Kertawijaya untuk Pangeran Kertabumi yang tengah dirundung lara asmara, berharap agar sang Raja Campa itu sudi melepaskan sang putri untuk menjadi pendamping sang pangeran. Kebimbangan sempat melanda Raja Campa mengingat putrinya adalah seorang penganut ajaran Islam, sementara Pangeran Kertabumi masih menganut ajaran Buddha. Kebimbangan-kebimbangan itu pada akhirnya mengarahkan hati sang raja pada sebuah keputusan untuk menerima lamaran Pangeran Kertabumi, mengingat kebesaran kerajaan Mojopahit yang sudah tidak syak lagi disangsikan. Sang raja tidak mau ada masalah di kemudian hari manakala menolak lamaran tersebut. Lagi pula putri kedua Raja Campa itu sudah dinikahi oleh Syekh Ibrahim As-Samarkandi, sedangkan putri sulungnya malah masih melajang. Tentu ia tidak mau putri sulungnya menjadi perawan tua nantinya. Sang Raja Campa sendiri adalah seorang penganut muslim yang masih baru. Ia belum begitu mendalami pengamalan ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad, hingga masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang prinsip. Namun demikian, ia tetap berharap agar sang putri sulung itu nantinya tetap diperkenankan menjalankan ajaran agamanya meskipun berbeda keyakinan dengan sang suami. Jadilah kemudian sang putri itu diboyong dari Campa diantarkan oleh ayahandanya
dan juga ratusan pengiring untuk dinikahkan dengan pangeran muda dari Mojopahit. Putri sulung Raja Campanan Jelita tersebut menjadi istri dari Pangeran Kertabumi bergelar Raden Ayu Andarawati. Mereka hidup bahagia di istana Mojopahit yang ramai sebagai pusat pemerintahan pada masa itu. Cinta kasih Dewi Andarawati dengan sang pangeran membuahkan 1 putra dan 2 putri. Putri sulung mereka diberi nama Dewi Pembayun yang cantik penuh pesona dengan kulit kuning langsat bagaikan bidadari dengan wajah yang elok menawan. Ia mewarisi kecantikan ibundanya. Yang kedua adalah seorang putra bernama Lembu Peteng yang tampan dan rupawan. Putri bungsu Pangeran Kertabumi bernama Dewi Masrara yang tiada kalah kecantikannya dengan sang kakak tertua. 2 dasawarsa telah berlalu. Tahta kerajaan bergantian diduduki oleh beberapa kerabat keturunan Wikramawardhana sepeninggal Prabu Kertawijaya. Hal itu berlangsung dalam suasana panas oleh sebab nafsu angkara para pangeran yang ingin berkuasa. Akhirnya sampailah tahta itu pada Pangeran Kertabumi, putra dari Raja Kertawijaya atau Prabu Brawijaya I yang berhak untuk menjadi raja. Ratu Suhita sendiri telah mangkat menghadap Sang Hyang Wisesa dalam kedamaian hingga terhindar untuk melihat pertikaian para sanak kerabatnya. Jadilah kini Pangeran Kertabumi menjadi seorang raja bergelar Prabu Brawijaya V. Ia diwarisi keadaan yang carut marut karena dihantam perselisihan antar kerabat. Kondisi tersebut bahkan melebar pada tingkah laku masyarakat yang kian tidak terkendali dalam tata hidup amoral dan tidak beretika. Berbagai tindakan durjana terjadi di mana-mana, tidak pandang di kota atau desa. Hingga kemudian hal itu menyebabkan rusaknya akhlak yang lebih luas. Dan yang sangat merisaukan perasaan Baginda Prabu Kertabumi adalah mulai surutnya pamor dan wibawa kerajaan hingga tidak sedikit wilayah bawahan yang kemudian terang-terangan berikrar melepaskan diri dari kekuasaan Mojopahit. Sebuah tindakan berani malah dilakukan oleh penguasa Bali yang kemudian mengerahkan pasukannya untuk mencaplok daerah-daerah di sebelah timur seperti Sumbawa dan sekitarnya. Semua wilayah itu masih terikat sebagai bawahan Mojopahit. Bukan hanya itu, sang Raja Bali juga melakukan tindakan yang lebih nekat, yaitu berupaya untuk menaklukkan kerajaan induknya. Hal itu dilakukan mengingat kekuatan yang mereka miliki kini semakin kuat, sementara Mojopahit sendiri malah disibukkan dengan perselisihan dalam keluarga istana. 30-an ribu tentara telah disiapkan oleh Raja Bali dalam upaya ini. Ia berencana menyeberang Selat Bali. Selain itu, juga menjadikan negeri Blambangan di ujung timur semenanjung Jawa sebagai pangkalan sementara untuk mempersiapkan penyerbuan ke pusat kota Mojopahit di Trowulan. Rupanya, penguasa Blambangan masih menyimpan dendam kepada Prabu Kertabumi di Mojopahit lantaran leluhur mereka, Raden Wirabumi, telah terbunuh dalam perang Parekrek, dan peristiwa tersebut terjadi lebih dari 7 windu yang silam. Dan kini mungkin adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan balas dendam dengan memanfaatkan Raja Bali sebagai batu loncatan guna menumpang kekuatan mereka bahu-membahu hendak melakukan kota Mojopahit yang kian rapuh luar dan dalam. Dalam suasana kalut dan buntu, Baginda Prabu Kertabumi sangatlah masyhur dalam menghadapi masalah yang seolah tidak ada jalan keluarnya itu. Raganya sendiri kini juga sudah tidak lagi muda karena telah termakan oleh usia. Para prajurit juga sudah berkurang jauh kekuatannya. Mereka digerogoti masalah di dalam istana yang menguras semangat membela negara mereka. Dalam suasana yang tidak menentu, ingatan Baginda Prabu tertuju pada putri sulungnya, yaitu Ratu Pembayun yang kala itu masih remaja. Sebuah tradisi yang sudah lazim dilakukan semenjak zaman dulu kemudian mampir dalam benaknya. Jalan satu-satunya adalah menjadikan putri sulungku
sebagai sebuah sayembara. Gumam sang Baginda. Teringat oleh Baginda Kertabumi tentang kisah Prabu Mantili yang menjadikan putrinya, yaitu Dewi Sinta, sebagai hadiah sayembara bagi siapa saja yang mampu mengalahkan gagak raksasa pengganggu ketentraman warganya. Hingga kemudian tampillah seorang pemuda perkasa bernama Sri Rama sebagai pemenang sayembara dan berhak untuk menjadi suaminya. Prabu Kertabumi berharap kisah turun-temurun yang berasal dari India itu juga terjadi dalam negerinya. Mojopahit kini juga tengah dilanda bencana yang serupa. Sebuah keputusan yang tepat meskipun berat akhirnya diambil oleh sang Baginda. Putri Pembayun dijadikan sebagai sayembara demi menyelamatkan kerajaan yang tengah berada di ambang kehancuran. Langkah ini diambil dengan terpaksa mengingat jasa para leluhur mereka yang telah bersusah payah membangun negeri itu dengan darah dan air mata. Tidak rela rasanya hati Baginda melihat kerajaan besar dan disegani itu harus tunduk di bawah kerajaan lain, lebih-lebih kepada bekas bawahannya sendiri. Hal yang sangat membuatnya tidak rela adalah manakala Mojopahit nantinya harus jatuh ke tangan kerabatnya di negeri Blambangan yang merupakan musuh bebuyutan semenjak Perang Parekrek setengah abad yang silam. 30.000 prajurit Bali telah berada di semenanjung Blambangan, bersiap dalam upaya sebuah misi besar yang tidak akan terulang dalam sejarah demi mengalahkan sebuah kerajaan adikuasa di Nusantara. Prabu Brawijaya sendiri merasa pesimis untuk dapat keluar dari bahaya besar tersebut. Bukan karena kurangnya tentara yang ia miliki, namun lebih karena tidak adanya panglima tempur yang dapat diandalkan, yang mumpuni dan dapat memompa semangat prajurit Mojopahit yang terlanjur dibuai oleh kejayaan masa lampau hingga menyusut drastis semangat juangnya. Semuanya kini bagaikan perempuan gemulai tanpa adanya keberanian layaknya para lelaki perkasa semasa masih dikomandani oleh Mahapati Gajah Mada selagi muda. Inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Baginda untuk dapat mengadakan sayembara. Barang siapa sanggup memimpin pasukan kerajaan Mojopahit hingga mampu mengalahkan pemberontak di Bali, maka ia berhak untuk mendapatkan Putri Pembayun sebagai istrinya. Berita tentang sayembara itu kemudian dikirimkan oleh para duta ke seluruh pelosok dengan harapan ada beberapa taruna sakti yang berminat untuk mengikuti seleksi menjadi panglima perang. Hingga kemudian tampillah sesosok pemuda perkasa dari daerah Bengging di pedalaman Jawa bagian tengah. Sang pemuda itu bernama Raden Sri Handayani. Ia adalah putra bangsawan Bengging yang mengikuti seleksi sayembara demi sebuah niatan suci mengabdi pada negeri Mojopahit. Ia pandai dalam bela diri ataupun olah kanuragan. Ia juga sangat terampil dalam mempergunakan beragam senjata perang, sakti mandraguna tiada banding. Ia berhasil menempatkan diri sebagai seorang panglima terpilih dengan mengalahkan semua peserta sayembara yang ada secara terhormat dan kesatria. Ia menggantikan peran para senopati kerajaan yang ciut nyalinya saat melihat dahsyatnya kekuatan prajurit Bali yang sudah menunggu di medan laga. Raden Handayaningrat sendiri tidak hanya Tigtoyo, namun juga pandai mengobarkan semangat perang para prajurit Mojopahit. Ia berorasi dengan suara yang lantang menggelegar, memompa keberanian, mengobarkan daya juang prajurit untuk mempertahankan negeri tercinta dan mengalahkan para pembangkangnya. Ia bagaikan seorang pesulap yang mengubah para tamtomo yang tadinya bernyali ciut menjadi serigala-serigala lapar yang siap memangsa para musuhnya. Para prajurit pun kini ikut tersulut daya juangnya demi mendapatkan pemimpin andalan. Medan perang dan denting pedang yang beradu dengan tameng besi baja menjadi saksi kehebatan Raden Handayaningrat manakala berperang habis-habisan melawan para prajurit Bali.
bala tentara Mojopahit kian terlejut keberaniannya saat menyaksikan sang panglima yang gagah perkasa itu menghabisi setiap musuh yang mendekatinya. Ia mengibaskan pedang dengan kekuatan penuh hingga tidak ada yang berani mendekat selain mereka yang merasa sakti untuk menandinginya. Para prajurit Bali dibuatnya kocar-kacir berantakan. Mereka lari tunggang langgang menyelamatkan diri dari terjangan senjata yang terayun dari tangan-tangan perkasa Mojopahit yang sudah kembali pada penampilan terbaiknya. Mereka menebas setiap tangan ataupun tubuh yang mencoba mengusik nyawanya. Sementara itu, di istana Trowulan, dada Prabu Brawijaya yang tadinya berdegup kencang beriring rasa cemas sontak berubah menjadi sebuah luapan gembira saat mendengar kabar kemenangan pasukannya. Sang panglima itu kemudian disambut dengan upacara kebesaran kerajaan. Pesta rakyat pun kini tidak luput ikut memeriahkan kepulangan Raden Handayaningrat beserta dengan bala pasukannya. Dengan penuh kerelaan, sang baginda akhirnya segera mengumumkan pernikahan putri sulungnya dengan Raden Handayaningrat. Namun rupanya Raden Handayaningrat belum mau menerima hadiah istimewa itu. Bukannya menolak pemberian, namun ia masih menganggap bahwa pekerjaannya belum tuntas. Pengabdiannya kepada bumi Mojopahit yang telah membesarkannya kini masih setengah jalan. Ia baru bisa tidur tenang kalau Raja Bali sudah mau bertekuk lutut langsung di hadapannya sebagai tanda takluk kepada Mojopahit. Atas restu dari Baginda Prabu, maka kemudian berangkatlah Raden Handayaningrat bersama dengan para pasukannya menuju ke arah timur, menyeberangi laut kecil pemisah Nusa Jawa dan mendarat di tanah Bali. Tidak ada perlawanan berarti karena kekuatan musuh kini telah melemah. Raja Bali kini telah berhasil dipaksa bertekuk lutut dan mengaku kembali sebagai bawahan Mojopahit. Perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Sang panglima perkasa itu kemudian meneruskan misi penaklukannya ke tanah Sumbawa yang sempat menjadi bawahan negeri Bali. Semuanya berhasil ditundukkan dalam waktu yang tidak lama. Semua wilayah itu kini disatukan kembali sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya di masa silam, yang tiada lain adalah Mahapati Gajah Mada semasa masih menjadi abdi dari Sri Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Tugas mulia kini telah diselesaikan dan jadilah Raden Handayaningrat sebagai menantu dari Prabu Brawijaya, menjadi suami bagi Ratu Pembayun yang cantik jelita. Bukan saja karena kesaktian Raden Handayaningrat yang membuat sang ratu merasa bangga bersuamikan seorang laki-laki dari Pengging, namun juga ketampanan parasnya yang sungguh sangat memikat hatinya. Hingga kini lengkaplah sudah ia sebagai wanita yang dipenuhi oleh keberuntungan. Kesaktian dan wibawa yang muncul dalam diri Raden Handayaningrat ternyata tidak membuat sang pahlawan itu lupa daratan. Ia tidak menghiraukan kasak kusuk di sekitar istana bahwa dirinya lah sosok yang paling tepat untuk menjadi pengganti bagi Prabu Kertabumi kelak. Sebuah keputusan bijak kini telah dijatuhkan. Rupanya menantu baginda ini lebih memilih menetap di bumi asalnya di Pengging yang asri dan permai, bersahabat dengan Gunung Merapi yang memberikan jaminan kesuburan tanah pertanian. Ia kemudian menjadi adipati di sana, hidup tentram dan bahagia bersama dengan sang istri tercinta yang dengan senang hati meninggalkan gemerlap ibu kota Mojopahit demi mendampingi sang suami dalam suasana tenang berkawan dengan alam pedesaan. Kemasyuran Adipati Sri Handayaningrat sebagai seorang pahlawan Mojopahit dari ancaman musuh begitu menggema-gema, lebih-lebih di bumi Pengging sendiri. Masyarakat kian bangga memiliki seorang adipati perkasa sebagai simbol kepahlawanan warga. Dan kini tuannya itu telah kembali dengan menyunting putri kekasih Baginda Kertabumi. Kepatuhan penduduk kepada Adipati Pengging ini sangat terasa. Hingga kemudian roda pembangunan pun menjadi mudah diputar, kemakmuran dicapai dalam waktu yang sangat singkat, dan kesejahteraan melingkupi kehidupan bersama. Adalah
Dewi Masrara, adinda dari Ratu Pembayun yang sedari awal sudah terpikat oleh sosok ketampanan dari kakak iparnya. Putri bungsu Baginda Kertabumi ini nekat untuk tinggal bersama dengan kakaknya di Pengging meskipun tidak direstui oleh Baginda Prabu dan sang permaisuri. Sang putri pun juga menolak saat mau dinikahkan dengan seorang pemuda bangsawan pilihan Romo dan biungnya. Kuatnya api asmara itu telah meruntuhkan akal sehatnya, bahkan nasihat dan larangan dari Ratu Pembayun pun juga tidak mampu melunakkan kekerasan hati yang tengah dilena oleh cinta itu. Adipati Handayani, sang kakak ipar sendiri, juga tiada kurang memberikan pengertian agar sang putri dapat kembali ke Mojopahit demi kebaikan semuanya. Rasa harapannya telah menemui jalan buntu. Dewi Masrara kemudian memilih jalan pintas dan tidak terpuji. Ia kemudian mengakhiri hidupnya di pinggir sungai di dekat istana Pengging. Sungguh sebuah akhir yang tragis bagi putri bungsu Baginda Kertabumi. Sementara itu, Gunung Merapi yang sedari ratusan tahun yang lalu sudah aktif menyemburkan abu vulkaniknya memberikan kesuburan bagi tanah-tanah yang menghampar mengelilinginya. Di sebelah selatan dan barat gunung itu ada wilayah subur yang dulu pernah menjadi pusat hunian para penduduk Mataram Hindu. Namun wilayah itu kini terpaksa sepi, seolah tanpa ada penghuninya selama ratusan tahun lantaran bencana gempa bumi hebat dan letusan dahsyat gunung berapi tersebut. Hamparan ngarai subur di sebelah timur dan sisi utara Gunung Merapi pada akhirnya menjadi pilihan penduduk yang tersisa untuk menyemai kenikmatan hidup mereka. Kedua daerah itu cukup aman dari hantaman lahar manakala Gunung Merapi sewaktu-waktu meletus. Kawah mengerikan itu memang mencorong menghadap ke selatan dan barat. Syahdan, di lahan sebelah timur, ribuan penduduk yang tersisa memanfaatkan tanah subur dengan sumber air yang tidak pernah habis untuk kehidupan mereka. Bumi Pengging kini terlihat sejahtera dan makmur di bawah pemerintahan Adipati Handayani. Tanaman kentang di lereng yang dingin, pohon-pohon jagung dan palawija di bawahnya, ubi pohon dan jalar, hingga tanaman padi sawah dan padi koko menghijau membentang panjang di sepanjang aliran sungai yang bersumber dari lereng Gunung Merapi. Tidak ada berita warga yang kelaparan karena semua bahan makanan yang dibutuhkan ada tersedia di sana. Belum cukup kegembiraan para penduduk Pengging saat menyambut kepulangan putra terbaik mereka dari pengabdiannya di Mojopahit. Bahkan kepulangan itu terasa istimewa dengan hadirnya Raden Ayu Pembayun, putri sulung dari Baginda Prabu Kertabumi yang telah menjadi istri sang adipati. Kini masyarakat dibuat lebih gembira lagi dengan hadirnya jabang bayi laki-laki motok yang rupawan, buah cindera dari mereka berdua. Kanjeng Adipati Pengging itu kemudian memberi nama bayi sehat itu dengan nama Kanigoro. Bahagia tiada terkira kini memenuhi perasaan Kanjeng Adipati atas kelahiran putra pertamanya. Tidak lama berselang, Sang Hyang Suksma memberikan anugerah tambahan dengan lahirnya putra kedua yang juga laki-laki, sehat dan rupawan. Ia kini juga memiliki kemiripan dengan kakaknya. Sang Adipati kemudian memberi nama yang tiada jauh berbeda pengucapannya, yaitu Kenongo. Kedua putra Adipati Pengging ini diharapkan kelak dapat menjadi pemuda yang perkasa sebagaimana ramandanya, maka pantaslah nama keduanya diberi tambahan nama Kebu yang berarti kerbau, hewan yang memiliki tenaga kuat, sebuah panggilan yang lazim diberikan bagi laki-laki perkasa yang sakti mandraguna pada masa itu. Dua putra yang bersih rupawan telah lahir dari rahim Ratu Pembayun sebagai anugerah agung dari Sang Pencipta. Cinta dan kasih sayang sepenuhnya tercurah untuk kedua anak ini, seakan mentari dan rembulan yang sangat berharga dalam kehidupannya. Raden Handayani merasakan betapa berharganya dua taruna belia ini dalam hatinya. Kehilangan putrinya yang ketiga, adik dari Raden Kebu Kenongo yang meninggal saat masih bayi,
tidak membuat Kanjeng Adipati dan Raden Ayu tenggelam dalam duka lara yang berkepanjangan. Mereka lebih disibukkan dengan rasa syukur kepada Yang Amorbawissesa daripada mengeluh hidupnya. Dua orang putra yang lahir sehat tanpa cacat sudah sangat cukup membahagiakan bagi mereka. Begitupun dengan tragedi kematian Raden Ayu Roro Kendat, julukan yang diberikan orang-orang kepada mendiang Dewi Masrara sebelum kedua jabang bayi Adipati itu lahir juga telah pupus dari ingatan. Hasrat hati hendak hidup selamanya, namun kehendak Yang Maha Kuasa tidak dapat ditolak oleh setiap hambanya. Setiap manusia bebas untuk merencanakan hidupnya, namun Gusti Allah jugalah sang penentu segalanya. Raden Handayani kemudian wafat karena sakit raga yang tiada kuasa ditahannya. Tidak lama berselang, sang istri kemudian juga menyusul menghadapnya mengikuti jejak takdir yang telah digariskan. Jadilah kini dua pangeran Bengging itu sebagai anak yatim piatu sedari muda, sebatang kara karena tiada memiliki orang tua. Mereka hidup prihatin tanpa kasih sayang orang tua yang telah dipanggil oleh Yang Sukma, terampas kelengkapan hidupnya sebagaimana hal lazim bagi anak seusianya. Begitu masyghul kini hati Prabu Kertabumi, sang kakek kedua cucu belia yang belum lagi beranjak remaja itu. Ia menghadapi kenyataan yang sedetik pun tidak pernah mampir dalam benaknya. Mereka pun kemudian diboyong kembali ke Mojopahit, tempat muasal sang ibunda tercinta, untuk diasuh oleh sang kakek Baginda Brawijaya V bersama sang nenek terkasih yaitu Ratu Andarawati. Keduanya diperlakukan dengan manja layaknya putra mereka sendiri, dicukupi semua keinginannya dan dituruti semua kesenangannya. Mereka kini diberi kasih sayang yang teramat besar dari kakek beserta nenek terkasihnya.